Iya, aku lagi jual gorengan Win. Kebetulan tinggal Jual gorengan? Win, kamu apa-apaan sih Win? Kenapa? Hah? Ya, kamu gak terima kita permalukan kamu di sini? Hah? Cuma jual gorengan seperti ini? Hah? Apa kamu masih kasihan sama ini? Hah? Apa kamu masih, hah? Ini mau dimakan? Hah? Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Semoga aja kali ini aku bisa ketemu lagi sama perempuan itu. Kemarin-kemarin aku nggak bisa ke tempat ini karena aku kan masih di luar kota. Perempuan itu benar-benar bikin aku nggak bisa tidur. Namanya aja aku nggak tahu, alamatnya juga nggak tahu. Tapi ya udahlah, barangkali dia juga jalan-jalan ke tempat ini. Kalau misalkan emang perempuan itu jodoh aku, otomatis dia pasti bakalan ketemu lagi sama aku. Dan sebelum-sebelumnya aku nggak pernah ngerasakan hal kayak gini. Ini cuman gara-gara kecopetan aku malah jatuh cinta sama perempuan. Dan ini kemarin sih, beberapa hari yang lalu, itu pertama kali buat aku nolongin orang kecopetan. Padahal aku kan nggak bisa berantem, tapi mungkin refleks aja kali ya. Ya udah deh, daripada aku kebanyakan ngelamun, mending aku coba cari sekitaran sini. Barangkali perempuan itu masih jalan-jalan di sekitaran sini. Win, minggu-minggu ini Ibu Putri itu kamu kan sendiri, gak pernah ke kantor, ya? Iya, kenapa ya? Padahal Bu Putri itu selalu paling excited kalau urusan pekerjaan dan dia selalu mengutamakan kerjaannya. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia kayak nggak pernah mikirin kerjaan ya? Kayak nggak pernah datang ke kantor. Kenapa ya? Aku dengar kabar dari karyawan, Ibu Putri itu minggu kemarin sempat kecopetan, ya. Iya. Dan pelakunya itu melarikan diri di tempat ini. Atau mungkin Bu Putri masih penasaran sama orang yang udah mencopet dompetnya Bu Putri. Aku juga nggak tahu. Bisa aja sih, tapi nggak sampai kerjaan Bu Putri dibiarin kayak gini dong. Cuma urusan pencopet kan bisa minta tolong sama pihak yang berwajib. Itu dia masalahnya, Win. Setiap hari Bu Putri datang ke sini. Dan sampai-sampai klien itu mau minta tanda tangan, itu sangat sulit banget. Karena Ibu Putri nggak pernah mau ngangkat telepon dari klien-kliennya. Jangankan klien, kita aja yang nelpon kadang itu nggak diangkat. Iya, kenapa sih segitunya? Ya udah, Hampir 1 minggu kan Bu Putri nggak datang ke kantor, dan ini kita tiba-tiba disuruh ke sini mau ngapain juga ya? ya mungkin masalah pekerjaan atau minta tolong mencari pelaku pencopetan tersebut, kita juga nggak tahu. Ya sudah, kita cari Bu Putri aja, ya nanti biar Bu Putri yang menjelaskan. Dan kita harus pintar-pintar membujuk Bu Putri supaya cepet-cepet ke kantor, supaya kita gak kewalahan. Iya. Masalah pekerjaan, Min. Kamu sendiri, kemarin ada beberapa klien yang harus meeting sama Ibu Putri. Tapi kita yang handle semuanya.
Karena Bu Putri ini nggak ada. Makanya. Ya makanya kita nggak bisa dong terus-terusan kayak gini. Kita juga jadinya kewalahan sama kerjaan yang lain, Fit. Tapi aku juga penasaran sih ini sebenarnya ada apa sih Bu Putri sampai segitunya? Siapa sih yang bikin Bu Putri sampai ngebiarin kerjaannya yang sebenarnya yang paling prioritas pertamanya kan pekerjaan, kenapa sekarang jadi kayak gini? Ini berubah banget. Ini aku nggak ngerti nih. Ya udah Kayak kamu bukan Putri. kamu tanyakan aja. Kamu kan perempuan. Nggak sopan, Fit. Ini kan urusan Bu Putri dan ini bukan urusan pekerjaan sama sekali. Kalau misalnya ini urusan kerjaan pasti juga melibatkan kita kan. Kalau misalnya Bu Putri sampai segitunya, ya kan? Terus cara kita untuk membujuk Bu Putri untuk kembali ke perusahaan gimana? Kita nggak bisa sih ngebujuknya kayak gitu. Kita kayak kesannya ngatur-ngatur, tapi mungkin kita bisa sih cara halus, ya kan? Iya. Nanti kita bisa diomongin. Ya udahlah, yang terpenting kita temuin Bu Putri terlebih dahulu. Terus gimana cara ngebujuknya, Win? Kalau Gimana ya? Berkesempatan ngomong sama Bu Putri aja itu susah, Fit. Masa iya aku ngomongin kerjaan? Bu Putri tuh kayak buru-buru banget, seolah-olah apa yang aku mau katakan itu nggak penting. ya kalau semuanya Bu Putri gak cepet-cepet ke kantor ya Iya sih. kita harus siap kecapean, Win. Iya, Hah? kecapean. Apalagi nih, kita tiba-tiba disuruh ke sini. Ini kayak bukan Bu Putri banget menurut aku, Fit. Ngajak ketemu di taman kayak gini. Ya udahlah. Terus kamu sama sekali nggak tahu ya kita ini mau ngapain? Ya aku juga nggak tahu, Win. Ya bisa jadi tentang pekerjaan, bisa jadi tentang pencopetan. Kita kan belum tahu Putri mau apa. Ya udah deh, kita solusin satu-satu aja ya hari ini. Bu Putri ini di mana? Kamu nggak tahu? Mungkin di sebelah sana tuh. Biasanya orang berkumpul di sana. Ya udah deh, Ya. yuk. Yaudah kita langsung sana aja. Kamu nggak nelfon Bu Putri aja dulu, Fit? Aku ya aja ya. Telepon. Tadi angkatin. Kan. Ya udah deh, kita nunggu di mana gitu. Ya udah kita cari aja keliling sambil nunggu Bu Putri Ya, WA ya. kita. Ya. Ya. Ya deh. Gorengan 2003. Ada roti goreng, ada tempe goreng, ada OT-OT juga 2003. Mumpung promo masih pagi, anget-anget. Anget-anget roti goreng. Gorengan 2003. Ini yang beli pada kemana sih? Biasanya Mbak Putri selama seminggu ini sering datang kemari deh dan selalu beli gorengan. Ini kok masih belum datang ya? Ini baru juga laku beberapa biji. Apa mungkin aku terlalu pagi ya? Biasanya jam segini udah hampir habis, sisa separuh. Ini kok masih banyak kayak gini? Aku harus pindah tempat deh. Kayaknya di sini udah nggak strategis lagi deh. Nanti lagi kalau misalkan aku masuk ke kantor-kantor aja deh. Ya, biasanya kan orang kantor pagi-pagi kayak gini maunya nggak gini kan. Mbak, duduk Mbak. Arif, Ya, dari tadi jualan di sini. ya baru nyampe sini sih, barusan muter-muter daerah komplek rumahan. Ya laku cuma beberapa biji aja, nggak Tinggal kemana-mana. segini ya. Iya sih Mbak, nggak terlalu banyak bawanya hari ini. Soalnya kan hari ini juga hari libur, jadi takutnya bikin kebanyakan mubazir kayak gitu. Iya Mbak Putri, kok selama seminggu terakhir ini saya lihat sering ada di tempat ini. Apa Mbak Putri nggak trauma setelah kejadian seminggu yang lalu Mbak Putri kecopetan di sini? Kok hampir tiap hari setelah kejadian itu Mbak Putri malah sering kesini? Atau jangan-jangan Mbak Putri mau nyari orang yang nyopet? Apaan sih Pak Arif? Enggak kok.
Saya kesini cuma jalan-jalan aja. Lagian seminggu ini saya emang sumpah banget di rumah. Apalagi masalah kerjaan. Kalau kita orang baik, pasti ada orang baik juga yang bantuin kita kalau kita dalam kesusahan. Saya udah percaya itu kok. Iya emang udah kodratnya kayak gitu Mbak, selama kita berbuat baik sama orang, ya insya Allah orang juga gak bakalan berbuat baik sama kita kayak gitu. Iya hari ini Mbak Putri mau beli apa nih? Ya, soalnya kan mulai dari kemarin-kemarin Mbak Putri selalu beli gorengan saya. Ya bukannya ngarep Mbak Putri beli sih, tapi setiap ketemu Mbak Putri selalu beli gorengan, makanya saya tanyain gitu. Iya, saya mau beli gorengan yang ini ya, roti goreng sama tempe goreng kamu. Oh, Aku suka banget nih roti goreng punya kamu. Ini nggak bikin enak, aku suka. Jadi aku beli semuanya ya. semuanya? Maksudnya semuanya gimana Mbak? Diborong semua? Atau Ini roti gorengnya aja? semuanya, terus sama tempenya juga semuanya. Iya ini roti gorengnya 2000 dapat 3 Mbak, semuanya sih 2003. Iya nggak apa-apa. Atau saya bungkus ntar aja. Mbak Putri masih lama atau gimana di sini? Saya Kalau misalkan masih mau buru-buru, mau saya bungkusin sekarang, saya bungkusin aja Mbak. Takutnya ntar malah kebeli sama orang lain. Iya udah Mau deh. bilang nggak ada, kan nggak enak kalau masih kelihatan di sini Mbak. Pak Arif ini jualannya dari pagi ya? Iya Mbak, saya bikinnya itu dari sudahnya subuh langsung nganterin adik sekalian ya muter-muter cari pembeli. Oh ya Mbak, iya. saya sering lihat Mbak kesini tapi kok sendirian ya? Apa nggak khawatir tunangannya, pacarnya atau orang yang lagi deket sama Mbak kalau misalkan Mbak datang ke sini sendiri, apalagi ya baru kejadian kecopetan kayak gitu Mbak, apa nggak ada yang khawatir kayak gitu? Pak Arif ini lucu ya. Saya nggak kira kesini sendirian kalau saya emang punya pasangan. Mbak? Ya berarti saya nggak punya pasangan dong. Hari gini Mbak Putri karirnya udah bagus, orangnya juga menyenangkan, diajak ngobrol. Tapi ya mungkin masih belum ketemu jodohnya kali ya Mbak. Ya, ini Zaman saya sekarang taruh ini ya Pak Arif susah banget dapat laki-laki yang jujur. Kadang laki-laki itu cuma mandang kita dari harta aja. Ya emang banyak sih seperti itu, tapi kebanyakan kan wanita yang kayak gitu Mbak. Kalau cowok biasanya sih nggak mendang wanita itu dari apa yang dia punya. Yang Takutnya kalau cowok itu yang ngelihat Mbak mau deketin Mbak, itu yang bakalan pinter. Soalnya kan Mbak sekarang karirnya juga bagus, orangnya juga nyenengin, dan ya mungkin orang berpikir 2 atau 3 kali deh mau deketin Mbak. Apalagi orang-orang yang posisinya seperti saya, orang yang masih belum mapan, beda sama orang yang udah mapan. Mungkin itu yang cocok sama Mbak Putri. ya mungkin belum ada jodohnya aja kali Pak Arif doain ya. Semoga saya itu cepet-cepet jodoh. Iya saya doain. Oh iya. Pak Arif sendiri gimana? Pak Arif udah berkeluarga? Kalau keluarga masih belum Mbak, saya masih tunangan sama seorang. Wah. Ya, yang alhamdulillah sih, ya walaupun keadaan kayak saya kayak gini masih ada yang mau sama saya kayak gitu loh Mbak. Dan saya yakin orang kayak dia itu jarang ditemuin zaman-zaman kayak gini. Loh, ini wah, ternyata Arif kenal sama perempuan ini. Wah, kebetulan banget nih kalau kayak gini. Mending ntar lagi aku tanyain sama Arif. Aku nggak boleh kehilangan perempuan ini lagi. Soalnya kelihatannya mereka kerap banget. Wah, kesempatan banget nih. Kayaknya aku emang berjodoh sama perempuan ini. Mending aku agak sedikit harus sembunyi nih biar nggak kelihatan sama perempuan itu. Kayaknya dia udah mau pergi deh. Bentar ya. Jadi ini semuanya berapa Pak Arif? Ini tadi Bentar Pak. Saya angkat iya. telepon dulu ya. Halo? Oh udah ada di sini. Di mana? Oh
gitu. Ya udah saya ke situ sekarang. Oke, saya ke situ. Pak Arif, saya masih ada kepentingan pekerjaan. Gimana kalau saya titip gorengan saya dulu di sini, habis gitu saya balik lagi ke sini buat ambil gorengannya. Iya. Sekalian saya bayar ntar lagi ya. Iya. Pak Arif nggak kemana-mana kan, tetap jualan di sini. Enggak Mbak, sekalian saya mungkin ada rezeki lain yang ntar lagi lewat sini. Ya Saya udah, tungguin. kalau gitu saya nitip ya. Iya. Saya pamit dulu loh. Iya Mbak. Lumayan. Di goreng habis, berarti tinggal separuh nih gorengan. Ya moga aja ada rezeki lain ntar lagi yang lewat. Rif, kamu kok tiba-tiba ada di sini? Emang kamu nggak ada kegiatan hari ini? Kebetulan sekarang aku lagi libur, Rif. Oh ya, perempuan yang tadi siapa nih? Yang mana? Yang tadi, yang ngobrol sama kamu, yang barusan. Oh itu langganan yuk. Selama ya sekitar mulai semingguan yang lalu, dia itu sering kesini dan jadi langganan. Padahal asal kamu tahu aja, dia itu pernah kecopetan di daerah ini. Yang anehnya lagi, dia itu nggak trauma, malah setelah kecopetan itu, dia itu sering datang ke sini. Itu yang bikin aku penasaran, kok bisa gitu loh. Enggak. Apaan? Kamu serius? Dia datang ke sini Tiap hari. Ya awalnya sih aku kepikiran kalau misalkan dia itu ketagihan sama gorenganku, padahal gorenganku kan biasa-biasa aja. Kayaknya nggak mungkin deh kalau hanya alasan itu. Dan tadi aku tanyain maksud tujuan datang ke sini apa, masih dendam sama pencopetnya atau emang masih mau nyari pencopetnya. Dia bilang enggak. Katanya sih cuma mau nenangin diri, bilangnya gitu. Mungkin dia nyari orang yang nolong kali, Rif. Iya, nggak tahu juga sih. Aku juga nggak tahu siapa yang nolong ya. Bisa jadi sih. Nih, di sebelah kamu yang nolong. Maksudnya? Dev, beberapa hari yang lalu, aku nolong perempuan. Ya, perempuan itu. Dia tuh kecopetan. Oh. Dan waktu itu karena aku terburu-buru, dia juga terburu-buru. Akhirnya kita sama-sama pergi tanpa aku kenalan sama dia, tanpa aku ya ngomong sedikit ya kita langsung pergi. Soalnya kamu tahu kan, waktu hari itu aku lagi ada meeting. Dan malamnya aku langsung keluar kota. Dan aku baru nyampe tadi pagi. Langsung aku ke tempat ini. Aku nggak masuk kantor sekarang. Oh, jadi orang yang nolong Mbak Putri itu kamu? Iya. Yang aku lihat dari jauh tadi. Oh, namanya Putri. Iya, kenapa nggak samperin aja sekalian ke sini? Ya aku kan nggak tahu deh. Aku takut gangguin kalian berdua. Oh ya. Dia tuh orang mana sih? Asli sini ya? Ya, kalau masalah itu aku nggak terlalu jauh nanya sih. Lagian ya pentingnya apa buat aku. Tapi nanti dia bakal datang ke sini lagi, balik lagi ke sini. Ya soalnya gorengannya di sini. Oh gitu. Dia itu masih mau ketemu seorang, katanya sih apa ya, teman kerja atau anak buahnya gitu. Nggak tahu. Jadi aku disuruh nunggu sini dan ya nungguin gorengannya gitu. Kesempatan buat aku. Yaudah gini aja deh. Ini bukannya teman-teman adik kamu sekolah nih? Ya sebenarnya sekarang hari libur sih, tapi ya adik aku sekarang katanya ada kegiatan di sekolah dan ya aku sih nungguin telepon dari pihak sekolah. Biasanya kan anak sekolah nggak dibolehin bawa HP. Nanti kalau ada mau pulang nggak gitu dikabari sama walinya, seperti itu loh. Sekitar mungkin ya sekitar 1 atau 2 menit lagi, tapi Tapi gini Rif. tapi gimana ya gorengannya Putri ini gimana? Udah. Kamu nggak usah acting deh Rif. Kamu menyuruh aku jagain gorengan ini kan? Iya, daripada diambil orang terus lagi hari ini pesanannya Mbak Putri juga belum dibayar. Itu alasan aku kenapa aku mau jagain gorengan kamu. Kamu tahu Rif, aku di kantor nggak pernah ada yang berani perintah aku Rif. Ini cuman kamu Rif yang berani perintah aku. Ya aku nggak merintah, aku cuma minta tolong. Itu pun kamu sendiri yang menawarkan. Aku nggak ada hak untuk
nyuruh seorang bos besar jagain gorengan. Hah, nggak masuk akal banget. Tenang aja, Rif. Kamu kayak nggak tahu sama aku aja, Rif. Sebelum aku punya perusahaan yang di depan kamu ini, aku kan juga jualan gorengan, Rif. Iya juga sih. Oh iya, kalau misalkan aku masuk ke daerah kantor kamu ini untuk jualan, boleh nggak? Soalnya satpamnya tuh keren banget, aku takutnya diusir. Perasaan aku udah sediakan stand buat kamu, Rif. Biar kamu bisa jualan di kantor aku. Iya, iya aku nggak terlalu dengar waktu itu, kamu cuma bilang ada stand orang jualan, tak pikir itu orang lain, bukan buat aku. Jadi, Ya udah. Per besok kamu halo, iya Bu. Oh udah nungguin di gerbang. Oh iya ya Bu, saya berangkat ke sana Bu. Oh, iya iya iya. iya udah deh kalau kayak gitu. Adik saya. Kamu lanjut. Ini. Aduh. Ini berarti Putri kesini lagi nih. Iya ini ambil Beneran gorengannya. kan? Iya. Ya udah deh. Aku tinggal dulu ya. Oke. Ini kalau ada yang beli 2003. Oke. Wah, aku jadi tukang gorengan nih sekarang. Nah, ini kesempatan banget nih buat aku. Sekalian aku nyamar jadi tukang gorengan buat ketemu sama gebetan aku ini. Nah, aku yakin deh, dia pasti bakalan kaget ketemu sama aku lagi. Aku harus sabar nih nunggu di sini. Win. Bu, selamat pagi Bu. Udah dari tadi kalian? Ya, kita dari tadi muter-muter cari Ibu dan kita sempat nelpon Ibu tapi nggak diangkat. Ya alhamdulillah pas waktu kita nelpon lagi, Ibu langsung angkat telepon. Iya maaf ya, saya nggak denger telepon dari kalian. Saya soalnya masih ngobrol sama teman saya barusan. Iya Bu. nggak apa-apa. Ini mau bahas pekerjaan di sini Bu. Iya, kita bahas di sini aja gimana. Ini kan pekerjaannya nggak terlalu penting banget. Jadi nggak apa-apa kan kita ngobrolnya berdiri atau kita mau cari tempat duduk aja? Saya boleh nanya sesuatu nggak Bu? Iya boleh. Kenapa? Putri ada masalah. Kalau misal ada masalah pekerjaan yang kita nggak tahu, kita bisa bantuin kok Bu. Nggak ada kok Win. Kalian juga bingung ya kenapa saya nggak masuk kantor selama seminggu ini? Iya Bu. Iya Bu. Saya cuma sumpek aja di kantor dan mungkin saya juga mikirin banyak klien ya, jadi saya cuma pengen di luar aja. Oh, beneran kan Bu? Kayak ada masalah lain? Nggak ada kok, kalau masalah kantor aman-aman aja. Gimana? Di kantor juga aman-aman aja kan? Saya kan titipnya sama kalian. Aman Bu, tapi lebih aman lagi menurut saya kalau Putri bisa kerja kayak hari biasanya Bu. Saya doain semoga Putri baik-baik aja terus bisa stabil lagi kerjaannya. Ya, soalnya dari kemarin klien itu nanya Ibu terus. Iya, Dan kemarin kita mengadakan meeting yang seharusnya dipimpin sama Ibu. Karena klien udah nungguin, ya kita ambil alih meeting tersebut Bu. Kita cuma takut ketika Ibu di luar kantor tidak ada yang mengawasi tentang omset tiap bulannya Bu. Iya. Kita takut ada penurunan pendapatan. Ya di bagaimanapun perusahaan. juga tetap Ibu yang bisa memimpin perusahaan itu. Iya, saya bakal masuk seperti biasanya, tapi nggak buat minggu ini. Mungkin minggu depan saya bakal masuk seperti biasanya. Saya kan udah percaya sama kalian, jadi sebisa mungkin nggak ada masalah di kantor, apalagi sama klien. Kita usahakan semaksimal mungkin Bu. Tapi kalau semuanya nanti Ibu kembali ke kantor ada masalah, itu di luar batas kendali kita Bu. Iya Bu. Ya kalian cukup laporan aja sama saya. Kalau emang udah ada sedikit kendala nih, cepet-cepet lapor sama saya aja. Iya Bu. Terus gimana? Laporan yang saya suruh kemarin, ini udah selesai semua? Laporannya Iya, Bu. sudah selesai semua, tinggal Ibu tanda tangani. Kalau masalah proyek yang kemarin itu kita mengusahakan pending terlebih dahulu karena Ibu tidak aktif di kantor Bu. Kan yang meeting kemarin Ibu sama pihak tersebut kita gak ikut. Iya, jadi memang dari pihak perusahaan itu maunya dengan Ibu langsung karena Oh, waktu gitu. itu Ibu yang mereka. Iya udah deh kalau gitu. Kalau emang klien itu minta ketemu sama saya, kamu atur jadwal aja ya. Besok saya masih nggak bisa, jadi besok lusa kamu bisa atur ya, Fit. Iya Bu, Siap. tapi saran saya karena kalau misal nanti proyeknya sudah mau dijalanin itu bakal sedih banget Bu.
Ibu Tri mungkin harus bisa 24 jam untuk proyek itu. Nggak apa-apa lah. Ini juga proyeknya penting banget. Iya Bu. Kalau minggu kemarin kan saya tinggal, itu cuma proyek-proyek kecil yang kalian bisa handle. Kalau proyek yang ini mungkin kalian juga masih banyak kendala kali ya. Jadi Iya, biar Bu. saya aja yang handle, nggak apa-apa kok. Mohon maaf nih sebelumnya Bu. Bukannya kita bermaksud untuk ikut campur dalam masalah Ibu. Tapi Ibu gak seperti biasanya. Kalau Ibu Iya. emang sibuk atau sumpah dengan pekerjaan, 1-2 hari Ibu menenangkan diri kemudian udah selesai. Tapi dalam minggu ini Ibu tidak pernah memegang pekerjaan sama sekali. Atau mungkin gara-gara Ibu kecopetan dan penasaran sama pelakunya. Iya, tapi kalau misal memang itu masalahnya kita bantuin Bu. Tapi ya karena kita sudah lama kerja sama Ibu, jadi kita juga paling tahu Ibu. Dan nggak seperti biasanya aja Bu, karena biasanya masalah apapun yang diprioritasin pekerjaan sama Bu Putri. Bener banget Bu. Saya cuma jalan-jalan aja. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Ini kan udah selesai. Jangan lupa besok lusa kamu atur ketemu sama klien itu. Ya Bu, tapi kalau misalnya kita nelpon diangkat ya Bu. Iya. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Iya Bu. Iya Bu. Win. Masalahnya nggak seserius yang kita kira sih Bu. Ya, tapi aku masih penasaran kenapa Ibu Putri itu Penasaran. seperti itu sikapnya. Gimana kalau kita cari tahu aja, Bu, kita keluar. Ya, kita refreshing aja dulu, Win. Aku sumpek sebenarnya, udah penat tau nggak Lagian mikirin kita pekerjaan. cuma bikin jadwal sama klien yang itu kan. Ya, Kita ya udah yuk. cari tahu aja sekalian yuk. Aduh, mana yang mau ambil gorengan ini ya? Eh, Mbak. kamu yang bantuin aku kemarin kan? Iya Mbak, saya pikir Mbak udah lupa. Soalnya kan itu udah beberapa hari yang lalu dan kita udah nggak ketemu lagi. Saya boleh duduk gak? Boleh kok. Kebetulan saya lagi jual gorengan Mbak. Jadi tadi teman saya kan yang jaga di sini, jadi dia gantian sama saya. Oh ya, ini katanya punya Mbak siapa yang namanya tadi? Putri. Mbak Putri. Ini gorengannya Mbak. Iya. Oh berarti Pak Arif itu teman kamu? Iya, jadi Arif itu temen aku. Dan dulu kita sering jual gorengan bareng-bareng. Cuman sekarang karena gorengan aku udah habis, ya aku gantian. Aku yang jagain gorengannya Arif. Ya sekalian aku jual juga. Karena kan kita sama-sama penjual gorengan, jadi harus sama-sama saling bantu. Soalnya Arif lagi jemput adiknya yang lagi sekolah. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Oh iya, nama aku Bayu. Salam kenal ya, Baik. Nama aku udah tahu kan? Ya aku udah tahu kok Put. Sebenarnya aku juga gak nyangka sih bisa ketemu lagi sama kamu. Baik, waktu itu kita belum sempat buat ngobrol. Aku juga belum sempat buat bilang makasih sama kamu. Dan aku juga belum ngasih imbalan apapun sama kamu. Tenang aja Put. Aku nggak pernah minta atau berharap imbalan apapun dari kamu. Kamu masih ingat aja, aku udah seneng banget kok. Soalnya kayaknya jarang banget ya ada orang kaya yang mau ngobrol sama penjual gorengan seperti aku. Ya mungkin karena kamu udah aku tolong ya, makanya kamu mau ngobrol sama tukang gorengan seperti aku. Enggak kok, Baik. Oh ya, aku hampir seminggu ini udah nyari kamu karena kita belum sempat ngobrol waktu itu. Kamu lamanya nggak kelihatan daerah sini? Oh iya Put, aku emang kebetulan 1 minggu terakhir aku nggak jualan gorengan di sekitar sini karena di sini kan udah Arif yang jualan, jadi aku di taman sebelah sana Put. Jadi kita gantian gitu. Oh gitu. Iya. Aku juga nggak tahu kalau kamu ternyata temennya Pak Arif. Ya katanya kamu sering beli gorengan Arif ya tiap hari. Oh gitu. Kamu udah punya istri ya, Baik? Kebetulan aku masih belum punya istri dan belum pernah nikah Put. Karena aku masih fokus untuk jualan aja. Ya aku ngumpulin modal biar aku bisa punya stand untuk bangun tempat jual gorengan aku. Soalnya kan nanti aku bakalan bareng sama Arif. Kamu sendiri Put? Aku juga masih belum punya pasangan. Kamu udah punya pacar?
aku juga masih belum sebut emang siapa sih zaman sekarang yang mau sama penjual gorengan seperti aku. Udah nggak ada kayaknya Put, perempuan yang mau sama orang yang pekerjaannya masih kayak gini. Penghasilan kita juga nggak seberapa, mungkin cuma cukup ya untuk makan sehari-hari Put. Baik, kalau kamu udah ketemu sama perempuan yang emang sayang sama kamu, dia nggak bakal ngeliat dari profesi kamu kok. Malah dia bakal ngedukung kamu apapun pekerjaannya. Sekarang aku balik deh Put sama kamu. Emang kamu mau punya pacar tukang gorengan? Ya nggak apa-apa, kalau itu emang jodoh aku dan yang terbaik buat aku, kenapa aku harus nolak? Apalagi orangnya baik kayak kamu. Tapi kamu kan pasti bakalan dibully sama teman-teman kamu. Siapa sih yang berani ngebully aku? Masalah jodoh kita nggak bisa ngatur, Bay. Terus orang tua kamu pasti juga gak bakalan setuju, itu sama aja bohong Put. Kalau orang tua aku juga terserah aku. Karena yang berhak milih kan juga aku. Ternyata masih ada ya perempuan di dunia ini yang punya hati baik seperti kamu Put. Selama aku kenal sama perempuan, mungkin baru kali ini aku ketemu sama perempuan yang sederhana seperti kamu. Aku tahu kok Put, kalau kamu tuh anaknya orang kaya. Ada udah cerita sama aku. Dan kamu juga punya perusahaan, aku juga tahu. Tapi yang bikin kamu beda dengan orang kaya yang lain, kamu nggak pernah membandingkan dari segi materi pun. Kamu mau ngobrol sama tukang gorengan seperti aku, dan mau ngobrol sama tukang gorengan seperti Arif juga. Terus setelah kamu ketemu sama aku, kamu tadi bilang kan kamu tiap hari nyari aku sini. Terus mau ngapain? Ya mau balas budi tentang yang kemarin. Aku nggak perlu. Terus aku juga mau bilang makasih sama kamu, dan aku juga pengen kenal sama kamu. Mungkin kita bisa berteman dan sering ketemu. Boleh juga Put. Nanti aku juga bakalan jujur sesuatu sama kamu. Jujur. Ya sesuatu tentang aku, tapi kita kan masih baru kenal Put. Tapi aku ngerasa kamu tuh baik banget dan bener-bener gimana ya Put, kita ngobrol kayak bener-bener nyambung aja. Tapi boleh kan aku berteman sama kamu? Boleh aja, asal emang bener kamu nggak punya pacar, takutnya nanti pacar kamu cemburu lagi. Atau gini aja deh, kamu habis ini masih ada acara nggak? Nggak ada kok, hari ini aku nggak ada kerjaan. Ya udah, gimana kalau misalkan nanti setelah Arif datang, kamu main ke, aku ajak ke stand buat aku jualan gorengan itu. Kebetulan di sana aku juga tadi sebenarnya udah habis, cuman aku pesen lagi buat dijual lagi. Kalau kamu mau bantuin aku? Iya, aku bakal bantuin kamu kok. Tapi kalau misalkan ketemu nih sama anak buah kamu pasti bakalan diketawain Put. Gak apa-apa kok, baik. Siapapun yang ngetawain aku marahin. Ya udah deh, terserah kamu Put. Tapi nggak apa-apa nih aku ikut kamu buat jualan. Oh gak apa-apa banget Put. Justru aku seneng kalau misalkan ditemenin sama wanita yang baik dan cantik seperti kamu Put. Tapi sebelum ini kamu pernah punya pacar ya? Aku pernah punya pacar, tapi udah lama putus. Ya kamu tahu Put, perempuan zaman sekarang kayak gitu Put. Ya ada yang ngira aku nih orang kaya, tapi setelah tahu aku cuma seorang penjual gorengan, mereka tiba-tiba malah langsung nggak ada kabar. Makanya sekarang aku lebih baik ya apa adanya aja deh Put. Mau ngomong terus terang, dan emang masih belum ada niatan buat deket-deket lagi sih, karena emang nggak ada yang mau. Kalau aku kan udah tahu semuanya, dan aku juga nggak bakal kayak perempuan-perempuan yang kamu maksud. Terus gimana? Ya boleh kita coba Put. Yang penting kamu udah siap resiko kalau kamu deket-deket sama penjual gorengan. Kamu bakalan dicap sebagai orang miskin juga Put. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa temenan sama kamu. Oh iya baik, aku ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di sini sekalian nitip gorengan ya. Habis itu aku balik ke sini. Ya udah, kayak gitu Put. Ya udah. Mau Aku minta maaf Put. nggak apa-apa kok, makasih ya.
Ya udah. ke toilet. Ini apa ya? Aku bisa sentuh tangan Putri. Tapi ya udah deh. Kayaknya ini awal yang baik. Kenapa aku yakin banget ya kalau dia tuh bakal berjodoh sama aku. Meskipun aku cuma seorang penjual gorengan, dia tetap mau deket-deket sama aku. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending aku tungguin aja. Sekalian nih aku makan nih gorengan Arif. Enak juga ya, Win. Nggak mikirin kerjaan ternyata. Hah? Selama ini kan kita cuma... Bay, kamu ngapain di sini? Ya, aku lagi jual gorengan nih. Kebetulan tinggal Jual gorengan? Win. Ih, aku nggak nyangka ya kamu sampai jual gorengan kayak gini, Bay. Jangan sampai kamu ngaku sama semua orang kalau kamu kenal sama aku sama David. Apalagi kamu ngaku jadi mantan aku, Bay. Aku malu banget, Bay. Win, kamu apa-apaan sih, Win? Kenapa? Hah? Ya, kamu gak terima kita permalukan kamu di sini? Hah? Cuma jual gorengan seperti ini? Hah? Kamu kenapa dihancurin, Fit? Ya, gue emang sengaja hancurin dagangan kamu, Bay. Supaya kamu tahu kalau kamu itu rendahan, tahu nggak? Hah? Kamu tuh orang miskin. Win, gimana nih, Win? Hah? Mantan kamu ternyata hina seperti dia. Aku juga nggak tahu kenapa dia sampai di titik ini, Fit. Bay, kamu tuh gimana sih, Bay? Lagian hidup tuh kalau berkembang nggak sih, Bay? Kamu hidup gini-gini aja, malah sekarang jual gorengan. Ya Min. ampun, Bay. Itu malu-maluin banget, Aku tau nggak nggak? pernah ada masalah sama kamu ataupun sama David. Tapi kenapa kalian datang ke sini bikin masalah? Kalian udah jatuhin gorengan yang aku jual dan sekarang kamu malah ngancurin. Oh, kamu Tempat gak gorengan terima gorengan kamu Cuma dihancurin? barang-barang murah receh kayak gini kamu sampai nggak terima. Kamu segitunya ya, Bay, keadaannya. Apa kamu masih kasihan sama ini? Hah? Apa kamu masih ya? Ini mau dimakan? Hah? Iya. Fit, kamu keterlaluan banget ya, Fit. Iya, gue emang keterlaluan. Kamu nggak berhenti dari dulu cari masalah sama aku. Padahal aku udah nggak pernah ketemu sama kalian berdua. Ya kalau misal kamu tetap ada di dunia ini, kita juga nggak bakal kelar masalahnya, Bay. Apalagi kamu di sini cuma jual gorengan, Bay. Aku nggak bisa nih, biarin kalian berdua kayak gitu terus. Aku bakalan bikin perhitungan buat kalian berdua ya. Emang kamu tuh mau ngapain? Bener Emang banget. sekarang penghasilannya berapa, Bay? Tang lagi mau ngapain? Balas dendam. Kenapa? Mau minta ganti rugi? Hah? Karena barang dagangan kamu kita hancurin. Berapa sih semuanya? Ya, Mungkin cuma 50.000 atau enggak 100.000? Hah? Iya. Win, kasih dia uang 2 juta supaya dia tuh bahagia banget. Karena selama ini dia mungkin gak pernah pegang duit 2 juta. Beda dengan kamu. Kalau kamu kan kerja kantoran. Hah? Iyalah. Kalau cuma 2 juta mah kecil. Kadir tuh harus bagus. Aku udah bagus kayak gini karirnya. Punya mantan modelan kayak gini. Keliling lagi bawahnya, Bay. Malu, Bay. Ini bukan masalah ganti rugi atau enggak ya. Ini masalah Apa? sikap kalian berdua. Kita Aku nggak kayak Win. Ternyata kamu sekarang udah jadi kayak gini ya, Win. Aku pikir kamu tambah menjadi orang yang dewasa, tambah sukses, tambah pegang duit. Aku pikir kamu bakalan merubah sikap kamu, tapi ternyata kamu nggak lebih dari seseorang yang nggak berguna, Win. Ya kalau misal kamu tuh orang gak penting buat aku, ya aku juga gak bakal kayak gini, Bay. Kamu tuh masalahnya pernah jadi mantan aku, makanya aku sampai kayak gini. Keren tuh. Udah ya. Ini terakhir kalian bikin masalah sama aku. Dan kali ini aku bakalan buat perhitungan sama kalian. Kalian tinggal tunggu aja. Aku tuh ngapain sih, Bay? Di mana sih Kalau kantor kamu kalian? kayak gitu, aku tahu kamu juga gak bakal ngapa-ngapain. Aku bakalan bikin kalian dipecat sama bos kalian. Dimana? Sekarang kalian cuma tinggal kasih tahu sama aku. Kalian kerja di mana? Apa? Kamu ngomong apa, Bay? Mau ngecat kita berdua? Kamu mau tahu perusahaan kita itu apa? Hah? Kita bekerja di PT Cahaya Utama, terbesar di kota ini, tahu Oh. nggak? Hah? Kenapa? Yang di sebelah sana. Iya. Bukannya kantor terbesar di depan kamu ini. Itu Ya, nomor iya. 1. Kita bekerja di nomor 2, tahu nggak? Ya terus kalau misal perusahaan ini lebih besar, emangnya kamu juga bagian apa di situ? Kamu tuh juga nggak tahu apa-apa, Bay. Kamu Ya. bukan siapa-siapa. Win, mungkin dia jualan gorengan di depan sana tuh. Hah? Karena kan Makanya ngebelain banget ya bener kan? banget.
Ya udah deh, terserah kalian. Tapi aku pastikan hari ini juga mungkin pimpinan kalian akan segera manggil kalian. Aduh, kamu tuh stres ya, Bay? Segitunya kamu bikin hidup kamu, sampai kamu Ya. tuh bermimpi buat kita berdua. Itu gak bakalan terjadi, Ya, Bay. kayak orang penting aja kamu. Hah? Ya, kalau kamu berpengaruh di kota ini, kamu punya perusahaan yang besar, baru kamu ngomong seperti itu. Dari tadi kamu ngancam-ngancam kita. Emang kamu siapa? Hah? Punya jabatan. Aku Iya. ingetin lagi ya, kamu tuh penjual gorengan keliling. Ah, tuh. Mau mencet kita berdua, mikir Keliling. dong. Kayak gini nih, kalau orang suka merendahkan orang lain, kalian merasa diri kalian itu jauh lebih baik daripada orang lain. Padahal kalian cuma karyawan yang minta gaji terhadap orang lain juga. Kalian nggak sadar ya? Kalian itu cuma kerja sama orang. Kalian nggak punya pekerjaan sendiri. Tanpa orang itu, kalian nggak bakalan bisa makan. Kamu tuh jangan ngerosting di depan orang lain. Kamu Aku sendiri bukan hidupnya ngerosting, kayak Win. gini. Tapi itu lihat aja kenyataan. nih keadaan kamu gimana. Kamu tuh emang rendahan, lebih rendah di bawah kita, tahu nggak? Bener banget. Kita emang kerja sama orang, tapi gaji kita besar. Daripada kamu punya usaha tapi usaha gorengan, berapa sih? Gaji berapa tahu nggak? Hah? Minimal aku nggak bisa diperintah oleh orang Iya. lain. Hidup Maaf. kita tuh jauh lebih baik ya daripada kamu. Berarti harga diri aku ini lebih tinggi daripada kalian. Kalian mau diperintah orang lain demi uang. Kalau aku sih, Dia ngomong harga diri di depan kita. Hah? Kamu cari pembeli itu punya harga diri. Ya, kalau kamu gak ngemis-ngemis supaya dengan kamu dibeli, hah? Gak bakalan orang makan gorengan kamu. Kita tuh Tahu jual nggak? otak ya. Kalau kamu, Mbak, gorengan Mbak. Ih, lebih malu-maluin. Dengerin tuh. Hah? udah deh. Kalian udah cukup ngebully dan ngehina aku dari tadi. Udah cukup. Enggak, belum cukup sih sebenarnya, Bay, karena ini seru banget. Iya kan, Fit? Sekarang kalian pergi dari tempat ini. Kenapa kamu malu? Kamu juga malu diliatin banyak orang di sini, kita kata-katain. Ya, Iya kan? mungkin karena dia itu diliatin pelanggannya tuh. Tuh. Hah? Mereka pasti nggak bakalan beli lagi sama kamu. Aku minta maaf ya, Bay. Aku udah membuat pelanggan-pelanggan kamu jadi nggak beli gorengan-gorengan kamu. Kalau kalian nggak pergi dari sini, kalian bakalan nyesel seumur hidup kalian. saja kamu ngomong gitu, Bay, kita nggak takut. Lagian apa sih yang bisa kamu lakuin? Kamu tuh nggak berguna sekarang. Buat diri kamu sendiri aja, kamu tuh nggak bertanggung jawab. Udah pergi. Udah. Pergi. Udah ngapain masih di sini? Punya kamu apa? Emang kamu siapa ngusir-ngusir kita? Kamu aja yang pergi. Udah deh, terserah kamu. Pin. Kalau kamu pergi. Kita kasih pelajaran aja nih orang ya. Ini kayaknya Kita. orang ini terlalu berani sama kita. Harusnya kamu tuh tunduk dan minta maaf sama kita berdua, Bay. Kita hasut aja dia, Win. Kalau gorengannya gak enak ya, ya campur apalah. Supaya nggak ada orang yang mau ngebeli gorengan dia. Gimana? Justru kita lebih berkuasa untuk menjatuhkan kamu, Bay, bukan kamu. Ya udah deh, terserah kamu aja. Win, mendingan kita pergi dong. Daripada Gak gitu. mau. Udah. Ya, kita pergi ya. Ya. Ngajar banget tuh mereka. Ini kan dagangan Arif. Baik, baik. Kenapa? Ini kenapa? Udah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok bisa pecah gitu sih? Kamu jatuh barusan. Gak Put, tadi ada mantan aku itu ketemu sama aku. Karena aku cuma penjual gorengan, akhirnya gorengan aku dihancurin, katanya dia malu. Mantan kamu. Iya, dan aku nggak tahu dia ada masalah apa sama aku. Dan juga ada temen aku sih, ya kita kan satu sekolah, dia bareng sama ada temennya juga cowok. Mereka emang sering ngebully aku dari dulu. Tapi kamu nggak apa-apa, kamu nggak diapa-apain kan? Nggak apa-apa kok, tapi untung gorengan kamu nggak apa-apa Put. Gorengan kamu gimana, Bay? Itu banyak yang jatuh loh. Udah, nggak apa-apa Put, lagian udah aku beresin semua kok. Mungkin sekarang emang bukan rezeki aku. Sebenarnya aku mau jujur nih sama kamu Put. Aku bukan penjual gorengan Put. Sebenarnya emang bener dulu aku penjual gorengan. Dan setelah itu aku kerja sama orang dan aku dipercaya sama orang, akhirnya aku mulai ada modal buat bikin usaha. Setelah aku berbisnis, dibantu dengan bos aku yang baik sama aku itu, sampai aku punya perusahaan yang di depan kamu ini. Dan Arif itu teman seperjuangan aku, dia nggak pernah mau aku ajak kerja di perusahaan aku.
dia lebih memilih kerja jadi gorengan karena dia prinsipnya nggak pengen kerja sama orang lain. Perusahaan ini punya kamu. Iya Put. Dan aku kesini sebenarnya buat cari seseorang, dia tuh kamu Put. Dan ternyata kamu malah kenal sama Arif. Aku bilang sama Arif, ya aku bakalan pura-pura jadi tukang gorengan karena aku pengen ketemu sama gebetan Arif. Gebetan kamu? Maksud aku pengen ketemu sama kamu Put. Ya terus terang ya Put, dari dulu nggak pernah ada orang yang emang tulus sama aku. Jadi kamu mengizinkan kan kalau misalkan aku jauh lebih kenal lagi sama kamu, atau bahkan aku berusaha keras buat dapetin kamu Put. Aku juga pengen kenal kamu lebih jauh, baik. Ya udah, berarti abis ini kita harus sering komunikasi, harus sering ketemu sampai kita pacaran. Ya udah. Terus ini gimana? Ini Ya, kan punya kita Arif. tunggu Arif aja soalnya ini kan dagangan Arif, nanti aku bakalan ganti deh. Sekalian Arif udah aku sediakan stand di kantin perusahaan aku. Arif kenapa sih nggak mau kerja di perusahaan kamu? Padahal enak loh, dia nggak perlu jualan kayak gini setiap hari. Ya aku nggak tahu juga. Win, aku seneng banget tau nggak barusan. Rip, weh Arif. Bos David, gimana kabarnya? Ya baik lah Rip. Lama kita nggak ketemu. Sama Windy juga. Iya. Kalian suami istri atau gimana? Kok Enggak jalan-jalan? lah. Kita satu kantor gitu loh. Oh, satu kan. Ya kerja di Cahaya Utama. Oh, Kamu tetap jualan gorengan Rip? ya iyalah Vin, mau kerja apa lagi? Emang Berarti kamu udah ngerekrut si Bayu itu buat kerja sama kamu? Hah? kamu rekrut gimana, Vin? Si Bayu soalnya jualan gorengan juga. Kita papasan barusan. Berarti kalian udah ketemu? Iya. Jangan-jangan udah kamu kerjain lagi? Ya iyalah, bukan kita berdua yang lu kerjain. Sekarang dia kan mantannya. Iya, tapi nggak gitu juga, Fit. Sekarang Bayu di mana? Tetap di sana. Fit, kamu salah orang kalau ngerjain Bayu sekarang. Dia itu bukan kayak dulu lagi, Fit. Emang kenapa? Susah kamu jelasin sama kamu juga gak bakal ngerti nantinya. Sih kamu ngomong apa sih Bang Bayu kenapa? Udahlah, daripada kamu terus-terusan mau jokin Bayu, ngerjain Bayu setiap ketemu sama kamu. Mending kesana-sana nih aku jelasin. Udah. Mau Udah. mana? Udah, kita harus lurusin dulu, Fit. Udah, aku jelasin ntar lagi. Pak Putri sudah di sini. Bu Putri? Di sini? Katanya Daganganku mana yuk? Kok hancur kayak gini? Emang siapa sih yang udah bikin daganganku kayak gini? Tenang. Nanti aku bakalan ganti kok. Ini nih yang ngancurin mereka berdua. Hah? Ya, ini Put orang yang aku maksud. Dia mantan aku yang udah ngancurin dagangan aku. Kamu tega banget, Wit. Ini daganganku, Wit. Bentar deh. Kalau aku nggak bisa jualan gimana? ya aku nggak tahu deh. Nggak tahu gimana? Ya aku pikir punya dia. Kamu Punya Bayu. Kamu tunang sama aku. Mereka berdua ini anak buah aku yang kerja di perusahaan aku, guys. Hah? Sama kalian juga teman Arif? Iya, Bu. Berarti, Dev, mereka yang udah ngancurin dagangan kamu. Mereka pikir aku yang jual gorengan ini. Win, kan aku udah bilang sama kamu. Aku kalau buat perhitungan sama kalian berdua. Perusahaan yang ada di depan kalian, itu punya aku, Vin. Hah? Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama Arif. Dan ternyata kamu anak buah. Anak buah kamu. Ya, Iya, mereka udah kenal kamu. Baik. Kalian kenapa kayak gitu sih? Bukannya sikap kalian itu pas di kantor baik-baik aja ya? Ternyata di luar kalian kayak gini. Bu, kita minta maaf, Bu. Kalian, aku aja kesini karena mau bahas tentang pekerjaan, bukan ngerusak dagangan orang lain. Ya. Gini ya, Fit ya. Saya nggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab 500.000, Fit. Hah? 500.000 deh. Katanya Emang kamu pikir duit 2 juta tuh udah buat kalian. Baik, kita minta maaf, baik. Udah deh. Ya kamu, aku terserah Putri sih. Kalau aku jadi Putri, aku bakalan pecat kalian berdua. Ini bisa mencoreng nama baik perusahaan kamu. Bu, kita minta maaf, Bu. Tolong Kamu jangan. ngapain minta maaf sama saya? Kamu jelas-jelas bawa nama perusahaan saya dan kamu juga jabatan kamu juga nggak begitu tinggi loh, Fit. Aku juga nggak mau ya punya karyawan kayak kalian. Etika kalian aja di luar kayak gini. Berarti kalian saya pecat. Bu, Udah pergi dari sini daripada kalian tambah malu kan di sini. Win, aku bukan penjual gorengan ya, Win.
Ingat, kalau dulu emang iya. Dan aku nggak pernah malu kok. Justru aku malu karena udah sombong kayak kalian berdua. Baik, kita minta maaf deh, Bay. Udah deh, aku udah muak banget ngeliat muka kamu, Fit. Pergi deh kamu dari sini. Ingat Fit, ganti rugi. Kalau enggak, aku laporin sama pihak yang berwajib. Gak usah masuk kantor ya. Kayak aku minta maaf sama kamu tadi ya. Fit, udah gak apa-apa. Put, justru aku harus minta maaf nih sama Arif. Karena aku nggak amanah, tapi tenang, Arif. Aku yang bakalan ganti. Aku ganti sama tempatnya sekalian. Aku udah siapkan buat kamu jualan. Kan kamu nggak pernah mau nih aku ajak buat jadi karyawan di perusahaan aku, bahkan aku jadikan manajer, kamu nggak mau karena kamu nggak mau buat jadi karyawan, kamu mau jadi bos. Ya udah, kamu jadi bos gorengan di perusahaan aku, gimana? Boleh yuk. Ya. Nah sekarang aku lagi mau deketin Putri, dia udah ngizinin aku buat deket Arif. Ya awalnya sih aku bilang jual gorengan dan dia tetap mau terima. Jadi tujuan 1 minggu akhir-akhir ini gimana? Buat Ya. cari kamu? Iya sih katanya. Ya udah kalau gitu aku balik ke rumah ya, mau bikin gorengan buat besok. Ya udah, Rif. Makasih ya, Rif. Iya. Yuk. Ya udah, Bu. Ini kan udah kelar nih permasalahannya. Kamu juga udah tahu. Berarti ini aku harus nempatin omongan aku sama kamu, Put. Gimana kalau sekarang kamu aku ajak makan biar kita bisa mengenal lebih dekat. Mungkin barangkali kita benar-benar berjodoh, dan aku emang berharap sih bisa berjodoh sama kamu sampai aku bisa ngelamar kamu, Put. Ya udah. Iya, udah kalau kayak gitu mending naik mobil aku aja. Iya. Ayo.